Alright, it's Plaza Indonesia Next Gen Festival. Ngobrol-ngobrol lagi nih sama pakar-pakar yang keren-keren dan pastinya banyak banget insights-nya. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang, I would say a very creative and innovative sutradara yang luar biasa kreativitasnya gitu. Salah satu hal yang memang sangat nyangkut banget di kita adalah iklan-iklan yang nyeleneh dan juga video klipnya yang legendaris. So ladies and gentlemen, boys and girls, kita punya Mas Dimas J. Halo. Gila, gimana sesinya tadi? Seru? Ya, menarik. Ngomongin apa aja di dalam kalau boleh tahu? Tadi itu ngomongin storytelling ya, tapi di sisi gue jadinya, jadi di sisi commercials gitu, TV commercials. Tapi Gina tadi untuk film, kemudian nanti ada branding dari Yoris ya gitu. Jadi cuman kalau gue nya di sisi commercials ya, TV commercials. Jadi pendek ininya dengan durasi yang pendek kita menyampaikan pesan dalam durasi yang pendek. Wah itu dia, memang berapa paling 30 menit berapa sih Mas biasanya tuh kalau iklan kan paling cuman maksimum rata-rata ada yang 2 menit sih, ada yang 2 menit tapi jarang ya gitu. Tapi rata-rata kalau iklan panjang tuh 1 menit, 1 menit. Oh iya. Gitu. 1 menit. 30 detik maksud aku tadi 30 detik. Umumnya 30 detik. Iya, 30 detik. Umumnya 30 detik. 1 menit gitu kan dan itu ibaratnya harus eye catching, harus engaging gitu ya Mas? Iya, sebetulnya ya kan kita iklan tuh kan banyak banget ya. Iklannya banyak banget. Jadi kita kan mesti bikin sesuatu yang lain lah ya gitu. Kalau orangnya nonton itu lagi. Betul. Jadi jangan salahin penonton kalau emang dia skip iklannya gitu atau dia ganti channel iklannya kalau di TV ya gitu. Betul. Jadi jangan salahin kalau iklan lo garing atau basi ya jangan salahin kalau bikinnya itu terus gitu. Siap. Nah gimana yang nggak garing itu seperti apa sih Mas sebuah iklan? Sebetulnya kalau gini, aku mesti jelasin sesuatu dulu. Jadi kalau di iklan itu ada ininya ya, ada tingkatannya. Jadi ada klien itu yang punya brandnya. Udah gitu kadang-kadang ya. Jadi ada yang creative agencies gitu ya, advertising agencies. Itu biasanya dia ada buat marketing strateginya, udah gitu untuk image dan sebagainya. Juga ada board awal juga, initial board tuh biasanya dari dia. Terus kemudian ada sutradara dan production house yang mengeksekusi. Kadang-kadang production director ada yang involve untuk secara kreatif involve. Ada yang cuman sebagai eksekutor biasa. Ada, itu pilihan masing-masing sih gitu ya. Cuman kalau gue lebih suka kita involve dan aja jadi signature-nya ada gitu. Jadi itu ketahuan, oh ini bikinan aja ini, bikinan Dimas nih gitu. Nah, cuman kadang-kadang ada juga yang klien langsung ke director, langsung ke saya. Ada juga yang kayak gitu. Nah itu kayak gitu, jadi kita banyak banget perjalanan untuk mencapai hasil akhir gitu loh. Betul. Jadi kadang-kadang ada layernya banyak gitu ya. Kadang-kadang sukses kalau kita satu kepala ya, satu frekuensi. Kadang-kadang amsyong. Jadi amsyong juga. Betul. Gitu. Ada juga banyak yang amsyong juga banyak. Jadi mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu yang amsyong. Jadi gue juga diem-diem aja. Iya. Karena kadang-kadang kan kita nggak satu frekuensi ya. Ngomongnya mau bikin seperti apa yang out of the box, ternyata tidak out of the box sama sekali gitu. Betul. Kadang itu out of the box-nya kita sama out of the box-nya gitu. Jadi itu yang persepsi itu yang mungkin harus kita samakan di awal gitu. Oke. Emang lo mau seberapa jauh sih gitu. Emang itunya bener, sih gitu. Bener. Jadi itunya yang penting. Kadang-kadang kita udah jalan langsung kita jalan satu sendiri-sendiri. Ya lu yang kemana ya kita yang kemana gitu ya. Jadi sebelum sebuah finish product itu ada tahapan-tahapan itu yang memang harus dilalui betul. Kan ya. Baru tuh keluar finish produknya yang memang apakah itu bakal garing kah? Apakah itu bakal bagus kah? Satu frekuensi dulu sih. Frekuensi dulu. Satu kepala dulu. Bener. Nah caranya gimana kita semuanya taruh di atas meja sih. Rencana kita semua taruh di atas meja sampai se-clear-clearnya, sejelas-jelasnya maunya apa. Gitu. Kalau tidak mau, udah ketahuan pada saat pre-production, bukan pada saat terakhirnya. Jadi nggak acak-acakan gitu. Iya benar. Kalau ngomongin tentang hal ini kan, ngomongin layer-layer itu barusan juga gitu. Menurut Mas Jai sendiri, gimana sih cara menyatukan menyatukan ide atau menyatukan banyak kepala ini menjadi satu gitu. Apakah itu berarti kita harus punya idealisme atau kita harus mau kompromi juga? Iya, sebetulnya kalau di iklan juga jangan ini juga ya. Kita sekrupnya nggak boleh terlalu kenceng ya kalau di iklan ya gitu. Jadi termasuk mereka sama ngadepin kita juga sebenarnya jangan, mereka dalam artian klien sama agensi, sama kita juga sekrupnya jangan terlalu kenceng juga gitu. Maksudnya kita kan pasti kan senangnya yang playful apa gitu-gitu ya. Mereka juga kadang-kadang maunya yang serius karena ini masalah duit agak lumayan gede nih gitu ya. Betul. Jadi jangan salahin mereka kalau mereka ada kekhawatiran atau apa pasti ya, maka ini it's about
big money gitu. Nggak murah ya untuk betul, bikin sebuah nggak murah iklan. gitu. Jadi saya juga nggak nyalain mereka sih. Jadi intinya semuanya harus taruh di atas meja sih. Yang tadi gue bilang semua taruh di atas meja. Kalaupun tidak mau, kita harus ada plan B-nya dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tahu mesti gimana. Dan kita sebenarnya kita kayak koki gitu ya. Kalau di restoran kita jadi kayak kokinya, bukan pemilik restorannya. Betul. Gitu ya. Jadi kayak kokinya meramu gimana caranya makanannya tetap enak gitu. Makanan ini tetap enak dan it sells gitu. Nice. Nah it sells-nya ini kadang-kadang kita juga mesti bertanya sama klien, emang lu perlunya apa gitu, perlunya apa. Jadi gini, ide yang baik itu kan selain dia baru dan original, tapi kan juga solution oriented sebetulnya gitu, solutif bahasa Indonesianya gitu, solutif. Jadi, nah mestinya kita memecahkan masalah gitu. Lo ada masalah apa, mandek di mana, di generasi ini mandek, oke, kita bikin seperti apa gitu. Jadi kayak gitu-gitunya juga mestinya kita pikirkan gitu. Wow. Jadi nggak cuma maunya kita mau asal kreatif, mau asal out of the box, tapi nggak ada konsepnya gitu. I see. Ya ini dia nih, even sekreatif-kreatifnya Mas Jai gitu kan ya, senabrak-nabraknya gitu kan, semuanya tetap tuh ada pakemnya. Harus ada core-nya. Jadi harus ada kenapa kita bikin begitu gitu. Kenapa harus mengambil jalan sengawur ini misalnya gitu ya. Ngawurnya kalau yang begini ya gitu. Jadi karena ya secara target atau secara market mungkin lebih tepat kayak betul. Ada kalanya lucunya misalnya ada yang 100%, ada yang 80%, ada yang cuma 50% aja, senyum aja gitu. Jadi cuman senyum, ada yang emang cuma seperlunya segitu gitu. Bukan berarti tidak lucu loh ya, tapi emang kita humornya segitu gitu. Benar. Atau level of touchingnya misalnya ada sedih-sedihan. Betul. Sedihnya jangan yang terlalu merana dong gitu kayak misalnya gitu. Emang ada kebutuhannya. Iya, pastinya kayak kan brandnya atau mungkin kliennya juga pengen kan memberikan emosinya sejauh apa. Gitu. Jadi memang pada akhirnya memang gini, kalau memang kita bikin cerita, kok nggak lucu ya gitu. Kadang-kadang memang kebutuhannya segitu kadang-kadang kadang-kadang. Tapi ada juga yang garing, ada juga. Tapi kadang-kadang kita juga mesti membuka persepsi bahwa emang tidak semuanya harus maksimum gitu. Iya. Ini sering sih. Memang kalau misalnya kita ngomongin tentang iklan atau mungkin membuat sebuah karya kreatif gitu ya dengan banyak kepala dan banyak kepala juga. Aku ngerasa ya itu tadi pentingnya komunikasi itu kayaknya nomor satu ya, komunikasi semuanya nomor satu. Yang nomor dua adalah itu tadi komprominya, sekrupnya jangan terlalu kenceng gitu kan ya. Pokoknya gimana caranya harus ngalir gitu kan ya. Sama yang ketiga memang itu, tapi idealisme menurut Mas Jai itu apa sih? Karena memang kalau menurut aku ya itu tadi iklan-iklan Mas Jai itu wah ini Mas Jai nih yang bikin gitu. Iya, thank you ngomong. Tapi nyampe ke situ tuh lumayan panjang loh. Itu lumayan panjang, lumayan kekeh ya, lumayan persistent gitu. Lumayan harus menjaga konsistensi gitu bahwa emang gue tuh begini. Dan kita tuh berani milih bahwa emang tidak semua iklan bisa lo kerjain Jai gitu, dalam hatiku ya. Gitu. Tidak semua iklan lo bisa lo eksekusi kok gitu. Jadi ada kalanya emang lo nggak bisa ngerjain iklan yang seperti apa. Lo mesti membuka diri untuk seperti itu. Jadi emang akhirnya lo harus memilih. Nggak semua bisa kita ambil. Jadinya itu yang namanya idealisme salah satunya, bahwa lu sadar kemampuannya, bukan mau-maunya kita aja loh gitu. Tapi kita juga harus sadar kita tuh limitnya seberapa, atau kita tuh area kita tuh ada di area ini gitu. Kalau mau coba-coba ya silahkan. Gitu. Lo kan akan tahu nanti kan, ternyata nggak cocok deng gitu ya. Bisa gitu. Tapi nggak ada salahnya coba. Tapi intinya kalau gue sekarang udah nyampe ke taraf ini, udah tahu nih, kok area ini kayaknya gue udah. Kayak gue jangan kesini nih. Kalau terlalu hard sell kayaknya gue gak bisa nih gitu ya. Nice. Kayak gitu. Jadi emang pada akhirnya klien atau agensi atau siapapun tahu bahwa persona yang gue bikin memang bukan sesuatu yang digdaya, bukan yang sukanya preachy dan sebagainya. Gue lebih suka yang menjadi orang biasa saja dengan ide yang memang tidak biasa gitu. Itu persona yang mencoba aku bangun. Jadi itu keren banget Mas. itu barusan tuh kayak quotes tuh di-cut tuh ya, tuh boleh jadi quotes tuh di situ. Jadi aku si para klien atau secara siapapun yang mau berhubungan dengan aku bekerja, dia tahu nih kayak misalnya ini si Dimas nggak suka nih yang terlalu preachy pasti gitu, atau enggak dia lebih suka yang lebih santai ngomongnya, atau enggak kalau dia harus jokesnya juga nggak terlalu suka yang dipaksakan untuk menjadi lucu gitu. Kadang-kadang jokesnya kita tetap ya serius tapi jokes sebetulnya gitu, satir gitu ya. Terus mereka juga tahu bahwa
personaku atau personal brandku emang nih orang emang agak brengsek ya gitu. Jadi emang agak ngehe orang ini gitu. Jadi dia tahu omong buat iklan-iklan yang agak berani, yang agak nyerempet-nyerempet, jurang dikit gitu. Jurang dikit. Ini dia gitu ya. Tapi memang mestinya ada komitmen bersama. Once kita mau arah ke sana, memang kita sama-sama satu frekuensi tadi. Nice. Jadi emang itu panjang ya untuk bisa ada di posisi, untuk bisa punya nama dan juga punya trait gitu kayak oke ini di Mas Jai seperti ini gitu. Jadi mulai iklan kan dari tahun 2000 ya. Iya betul. Kalau dari musik videonya dulu dari tahun 96, tua banget gue juga. Tua banget. Aduh, nggak apa-apa Mas, kan lumayan. Legendaris kan tapi kan. Terus udah gitu dari 96 ke sini. Jadi di tengah-tengahnya tahun 2000 tuh gue belum di manage bener. Jadi masih mencari-cari gitu loh. Masih agak tersesat jujur aja. Gue tuh baru mulai fokus di iklan itu 2006. Gitu, oke kayak gue harus di manage dengan baik. Dan gue mulai memilih tadi itu. Memilih jadi nggak serabutan gitu. Jadi hasilnya pun bisa enak gitu loh. Maksudnya tutorial kita tuh jelas gitu. Nggak yang... Kan ada tuh showreel yang ngacak aja gitu loh. Ada ini apa aja nih? digas. Iya iklan itu gitu. Tapi cuma ratanya jadi kayak cuma rata-rata semuanya. Karena lu nggak bisa 100 fokus, keahlian lu nggak ada di situ gitu. Jadi semua dapat nilainya C plus gitu, nggak ada yang B plus kemudian A plus gitu. Jadi ibaratnya nolak kerjaan juga nggak apa-apa kalau misalnya itu juga terpaksa. Karena bukannya nolak gimana yang bukan nolak kerja, tapi emang lu harus kalau emang bukan bidang lu atau lu nggak comfortable, nggak punya ide, dan don't force it gitu. Don't force it. That's nice. Nah ini banyak banget mungkin teman-teman di sini yang mau jadi sutradara juga gitu kan. Perlu modal nggak sih buat jadi sutradara tuh? Gue sih nggak ada modalnya dulu. Nggak ada modal semuanya, gas aja ya. Modal saya ini dulu baca buku ya. Gitu. Baca buku. Jadi memang dulu gue banyak reference. Waktu itu belum ada YouTube memang. Jadi banyak reference, banyak baca buku. Jadi memang kan tadi gue bilang semua urusan kreatif ini ujungnya adalah bagaimana kita melihat manusia ini sebagai as a human being gitu. Orang-orang ini sebagai human being di mana kita mestinya mengajak berdialog atau mengajak mereka mendengarkan cerita kita kan gitu ya. Betul. Nah, jadi it's just a numbers, bukan cuman masalah laki perempuan, bukan masalah apa, emang benar-benar as a human kita orangkan target kita gitu. Nah, di situ muncullah namanya persepsi tadi itu, persepsi. Jadi gimana kita melihat cerita sih, gimana cara kita melihat problem gitu. Dan itu semua kan persepsi itu datangnya dari mana? Dari buku yang kita baca, dari knowledge, dari pengalaman kita. Masing-masing orang begitu waktu gue umurnya 23 sama sekarang itu pasti beda persepsi gue. Karena gue udah punya experience, gue udah punya ada hopes, ada memori yang amblas gitu ya, ada memori yang hilang gitu aja kan, berarti nggak terlalu memorable gitu. Ada memori yang terus ada gitu, atau nggak ada mimpi yang sampai hari ini masih ada yang amblas gitu, ambiar di tengah jalan karena memang ternyata mimpinya it's not good enough gitu atau nggak terlalu bagus-bagus amat gitu. Jadi itu berjalan dengan waktu, jadi nikmati aja bagian. Nikmatin aja. Persepsi itu emang grow. Persepsi itu tumbuh gitu. Jadi jangan ibaratnya ya masih tahun 2006 sama 2024 ya pasti beda gitu kan, persepsinya beda, apa yang udah lalui beda gitu ya. So ya itu modalnya tadi memang ya find the knowledge, baca buku, ada digging gitu terus ya. termasuk kita kalau punya cita-cita, kita punya mimpi atau apa, ya kita pelihara itu atau kita coba wujudkan. Kalau memang ternyata tiba-tiba fading, berarti kan fade away misalnya, ya berarti mimpinya nggak mimpi-mimpi amat gitu, nggak terlalu oke gitu. Oke, kalau misalnya step pertama untuk jadi seorang director sutradara gitu misalnya, gimana caranya, langkah awalnya tuh ngapain dulu sih sekarang? Ya pertama sih sebetulnya load your ammunition sebetulnya. Intinya itu dulu. Jadi nggak tiba-tiba jadi sutradara juga sih coy. Kalau lo suka gambar atau nggak lo suka bercerita, nggak serta-merta jadi gitu. Mestinya you load yourself with your ammunition sebenarnya gitu. Ammunitionnya apa ya? Tadi knowledge tentang storytelling, tentang bercerita, terus tentang sinematografi. Lo tidak harus jago dalam kamera, tidak sih, tapi lo paham di mana lo harus taruh kamera. Di mana lo harus tahu bahwa itu ada close up sama di mana lo harus ada wide wide shot gitu. Jadi nggak serta merta lo harus tiba-tiba gue mau ini, tapi nggak ada basicnya. Gitu. Benar. Semua tuh ada basicnya kok gitu. Termasuk
itu tadi sinematografi, kemudian ada storytelling dan sebagainya. Juga satu hal itu kan knowledge ya gitu. Ada juga yang memang kita harus jump into reality sebetulnya gitu. Karena kita mesti sering-sering ngomong sama orang itu segala macam berbeda gitu. Termasuk kalau nanti kita mau punya target yang kelasnya A atau kelasnya B atau C gitu, C minus gitu ya. Kadang-kadang kita harus tahu, jangan cuma di Google, kalau tukang bakso tuh begini, kalau tukang pangsit tuh begini. Jangan cuma lihat di Google, nanti ya cuma di permukaan doang. Jadi bukan, tapi datang ke tukang mie ayam, lo ajak ngomong tukang mie ayam sehari-hari gimana gitu. Bukan cuma buku doang nih, ya kan, tapi harus ke jalanan juga. Betul. Gitu jadi kan, memang tidak bisa digeneralisasi gitu. Tapi memang at least lo rasa bahwa dalam intonasi mereka, dalam mereka menjawab, dalam mereka betapa singkat atau padatnya mereka menjawab atau seadanya, atau kadang-kadang mereka malah mau bercerita panjang, itu ketahuan kok pada saat lu nanya apa. Benar. At the end of the day di situ kita bakal bakal merasakan apa yang mana yang penting, mana yang tidak penting buat kalangan itu. Benar. Gitu. Jadi intinya sekali lagi, jangan cuman googling, jangan cuman browsing, karena itu is not enough. Iya, benar. Itu sih, rasa itu memang harus dirasakan, harus disentuh, disampaikan. Benar. Wah, oke. Sebelum kita tutup, gue punya beberapa pertanyaan. Tinggal pilih aja A atau B ya. Makan di restoran atau makan di rumah? Makan di rumah ya. Makan di rumah, oke. Ini lucu juga nih. Frozen atau Moana? Moana dong. Oke. Kenapa Moana? Ya karena lebih tough aja. Oke. Gue nggak bilang Frozen nggak tough, tapi ini lebih tough, udah gitu lebih outdoor, lebih gitu-gitu. Lebih masuk gitu. Ya, oke. Lebih masuk aja. Oke. Olahraga bareng anak atau nonton bareng anak? Nonton sih kayaknya. Nonton. Oke. Film paling disukai untuk nonton bareng anak? Beda-beda. Kalau dulu kan kartun, terus sekarang mungkin kalau anak gue udah gede, ya mungkin film yang kemarin tuh musikal apa segala juga nonton. Gitu deh, misalnya yang masih ini. Cuman sekarang kayaknya udah mulai masuk ke area drakor nih. Oh siap. Cuman gue juga harus siap nih, karena gue juga kagak siap coy dengan drakor. Iya. Tapi dia masih nonton sama temennya. Tapi gue harus embrace itu, dan kayaknya emang lo suka drakornya apa gitu. Wah, iya benar. Biar lebih dekat ya jatuh. Iya, gimana pun juga harus terima. Karena juga buat gue juga baru gitu. Dan gue juga nggak boleh antipati sama sesuatu yang memang lu nggak comfortable gitu. Benar, boleh. Benar. Maksudnya ya gimana pun juga, mau sinetron kah, mau sinetron kolosal, mau drakor, mau India, mau apa, lu sikat semua lah pokoknya. Nonton sebagai referensi untuk di kepala lu. Suka apa tidak suka tuh urusan belakangan. Banyakin referensinya lah pokoknya. Lu ketahuan lah gitu. Drakor tuh nangis gimana, ya kan sin cinta tuh gimana. Benar. Kalau India tuh gimana. Benar. Gitu. Kalau gue ngobrol sama Mas Dimas Jaya ini, kayaknya gue bisa ngambil kesimpulan ya bahwa pada akhirnya kreativitas itu lo bisa dapetin memang dari ngerasain perasaan banyak orang. Betul. Lo beneran kayak nggak cuman ngelihat itu dari kulit-kulitnya aja, tapi lebih dalam, makanya bisa bikin yang satir lah, bisa bikin yang nyeleneh lah, bisa bikin yang nabrak, bisa bikin yang deket jurang gitu semuanya. Tapi semuanya butuh empati yang tinggi kali. Betul. Jadi kalau gue boleh penutup, sebetulnya mulailah paying attention rather than getting attention. That's gitu. it. Jadi kadang-kadang kita maunya lihat, look at me, tapi mestinya kita yang mesti look at them. Perfect. Itulah Plaza Indonesia Next Gen Festival barengan sama Mas Dimas Jaya. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita, dan pastinya kita masih punya narasumber banyak banget di acara ini. Jadi stay tune untuk episode-episode berikutnya. Peace. Terima kasih Mas. Sama-sama.